Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, kapan saja Bapak Ibu melihat tayangan ini. Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang memberikan nikmat dan karunia yang demikian banyak kepada kita. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi pengantar pengadaan barang jasa pemerintah dengan submateri yang pertama, yaitu ketentuan umum. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Ishak Musa. Saya sekarang bertugas sebagai Widya Iswara di BPSD MD Provinsi Banten. Berikut merupakan biodata saya. Bapak Ibu sekalian, moto hidup yang saya miliki yaitu ingin bermanfaat bagi orang banyak. Untuk itu, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang sedang memproses pengadaan barang jasa, perlu teman untuk berdiskusi, silahkan menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Baik, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi pengantar pengadaan barang jasa pemerintah dengan submateri ketentuan umum. Indikator keberhasilan, Bapak Ibu sekalian, setelah mengikuti pembelajaran ini, Bapak Ibu dapat memahami ketentuan umum pengadaan barang jasa yang meliputi pengertian umum pengadaan barang jasa, ruang lingkup pengadaan barang jasa pemerintah, jenis-jenis pengadaan barang jasa pemerintah, dan cara pengadaan barang jasa pemerintah. Bapak Ibu, yang dimaksud dengan pengadaan barang jasa pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahannya adalah kegiatan untuk memperoleh barang jasa oleh kementerian, lembaga, perangkat daerah yang anggarannya berasal dari APBN atau APBD, prosesnya dimulai sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Serah terima hasil pekerjaan ini dimaksud adalah serah terima hasil pekerjaan dari pejabat pembuat komitmen atau pejabat penandatanganan kontrak kepada kuasa pengguna anggaran atau kepada pengguna anggarannya. Bapak Ibu sekalian, berikutnya kapan pengadaan barang jasa di pemerintah harus mengikuti aturan yang ada dalam Peraturan Presiden tentang pengadaan barang jasa nomor 16 tahun 2018 beserta perubahannya. Itu disebut dengan ruang lingkup pengadaan barang jasa pemerintah. Ruang lingkup pengadaan barang jasa pemerintah yang pertama merupakan institusi pengguna barang jasa tersebut, yaitu kementerian, lembaga, atau perangkat daerah. Kemudian yang kedua, anggaran belanja yang digunakan berasal dari APBN atau APBD, pinjaman dalam negeri dan atau hibah dalam negeri yang diterima pemerintah atau pemerintah daerah, kemudian pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, bagaimana kalau pengadaan barang jasa di Pertamina yang anggarannya berasal dari APBN? Apakah harus mengikuti peraturan atau apakah termasuk dalam ruang lingkup pengadaan barang jasa pemerintah ini? Kita lihat Pertamina. Apakah Pertamina merupakan sebuah kementerian? Bukan. Apakah Pertamina merupakan sebuah lembaga? Bukan. Apalagi sebagai perangkat daerah. Pertamina merupakan BUMN. Bapak Ibu sekalian, BUMN tidak termasuk dalam ruang lingkup pengadaan barang jasa pemerintah yang harus mengikuti Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahannya tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, bagaimana dengan pengadaan barang jasa di desa yang anggarannya berasal dari APBN? Apakah masuk dalam ruang lingkup ini? Kita periksa kembali. Desa, apakah merupakan sebuah kementerian? Bukan. Desa, apakah merupakan sebuah lembaga? Juga bukan. Merupakan perangkat daerah? Bukan. Yang merupakan perangkat daerah adalah kelurahan. Sehingga pengadaan barang jasa di desa walaupun sumber anggarannya berasal dari APBN tidak menggunakan Perpres ini atau
tidak termasuk dalam ruang lingkup pengadaan barang jasa pemerintah. Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya saya akan menyampaikan jenis pengadaan barang jasa pemerintah yang diatur dalam Perpres 16 tahun 2018 beserta perubahannya. Ada 4. Yang pertama barang disingkat B, kedua pekerjaan konstruksi disingkat PK, ketiga jasa konsultansi disingkat JK, jasa lainnya disingkat JL. Penyebutan sering B, PK, JL, JK. Baik, apa sih yang dimaksud dengan barang? Yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh pengguna barang. Bapak Ibu, ini yang sering disebut dengan barang jadi. Kemudian, pekerjaan konstruksi didefinisikan sebagai keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. Suatu bangunan, fokus kita di sini. Apa sih contoh bangunan? Gedung, jalan, jembatan, bendungan, irigasi, dan yang seperti itu, Bapak Ibu sekalian, bukan hanya building saja. Baik, berikutnya jasa konsultansi merupakan jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir, dominan olah pikir. Bapak Ibu, bukan keterampilan. Karena kalau keterampilan masuk dalam jenis pengadaan yang disebut dengan jasa lainnya, yaitu jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Baik, itu tadi jenis pengadaan yang diatur dalam Perpres 16 tahun 2018 beserta perubahannya, yaitu B, PK, JL, dan JK. Bapak Ibu, bagaimana atau masuk jenis pengadaan apa seandainya di kegiatan saya ada pengadaan pembelian buku Perpres? Bukunya sudah ada di toko buku, kita tinggal membeli saja. Berarti itu sudah termasuk barang jadi. Bapak Ibu, kalau sudah termasuk barang jadi, maka masuk dalam jenis pengadaan barang. Bagaimana seandainya buku tersebut diperoleh melalui proses seperti proses fotokopi? Masuk jenis pengadaan apa? Masuk jenis pengadaan jasa lainnya. Karena di sana untuk mendapatkan output yang berupa buku tadi harus melalui suatu proses. Proses yang dibayar adalah prosesnya, bukan outputnya. Karena prosesnya dominan keterampilan, maka dia termasuk dalam jasa lainnya, bukan masuk ke dalam jasa konsultansi. Baik, Bapak Ibu sekalian, seandainya di kegiatan saya ada pembelian gedung. Gedung sudah jadi gedungnya, pemerintah membutuhkan dan cocok gedung itu akan dibeli, masuk jenis pengadaan apa? Barang, karena sudah jadi, Bapak Ibu sekalian. Kemudian, kalau di dalam kegiatan saya ada pekerjaan pembangunan gedung. Pembangunan gedung berarti gedungnya belum ada, diperlukan proses yang disebut proses construction, proses konstruksi. Nah, sehingga bukan masuk dalam jenis pengadaan barang, tapi masuk dalam jenis pekerjaan konstruksi yang sering kita sebut dengan PK. Baik Bapak Ibu sekalian, jika keempat jenis pengadaan tadi B, PK, JL, dan JK
karena sifatnya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, dapat dikemas menjadi satu paket pengadaan, itu yang disebut dengan pengadaan pekerjaan terintegrasi. Berikut merupakan contoh pekerjaan terintegrasi. Yang pertama, pekerjaan rancang bangun yang sudah familiar di kita, disebut dengan design and build. Kemudian pekerjaan IT solution, kemudian pekerjaan engineering procurement construction, EPC, kemudian pekerjaan pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan. Itu merupakan contoh-contoh pekerjaan terintegrasi. Bapak Ibu sekalian, kita sudah mendiskusikan 4 jenis pengadaan B, PK, JL, JK. Selanjutnya, bagaimana cara mengadakan yang 4 itu? Ada 2 cara. Yang pertama, melalui penyedia. Kemudian, yang kedua, melalui swakelola. Melalui penyedia, cara memperoleh barang jasa yang disediakan oleh pelaku usaha. Kita beli, kita sewa kepada pelaku usaha, itu masuk yang pertama, dilaksanakan melalui penyedia. Kemudian yang kedua, dilaksanakan melalui swakelola. Adalah cara memperoleh barang jasa yang dikerjakan sendiri oleh KLPD penanggung jawab anggaran. Ini nanti akan disebut sebagai swakelola tipe 1. Kemudian dikerjakan oleh KLPD lain. Ini disebut dengan swakelola tipe yang kedua. Kemudian dikerjakan oleh ormas, organisasi masyarakat. Ini nanti disebut dengan swakelola tipe ketiga. Dan yang terakhir, swakelola tipe keempat dikerjakan oleh kelompok masyarakat. Bapak Ibu sekalian, kita sudah mendiskusikan tentang pengertian dari pengadaan barang jasa pemerintah, ruang lingkup pengadaan barang jasa pemerintah, jenis-jenis pengadaan barang jasa pemerintah, cara pengadaan barang jasa pemerintah. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada sesi berikutnya. Billahi taufiqul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kapan saja Bapak Ibu menyaksikan acara ini.